Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Ki Kaisar, teriak King Sui. Wosh, gruak. Di bawah ini tekanan yang sangat besar. Raja Iblis Babi Ngepet meraung. King Sui menempelkan beberapa jimat surgawi ke Raja Iblis Babi Ngepet. Dia menatap perisai ilahi. Armor tempur, mampu bertahan melawan 50% serangan lawan selama 1 jam. Rompi lapis baja level 7. Pertahanan berlipat ganda selama 1 jam. Pada saat ini, King Sui merasa jauh lebih aman. Ketika King Sui menggunakan Ki Kaisar, pria itu jelas terkejut. Saat King Sui melepaskan tekanannya, tatapan mata tuan itu menjadi semakin marah. Bangsat, dia harus mati, teriak pria itu. Kaak, ada teriakan burung yang jelas dari jauh. Wajah pria itu berubah, lalu dia dengan tangkas naik ke elang besar dan menggunakan satu tangan untuk mengirimkan awan hitam ke arah King Sui. Wuk, clash. Kecepatan ini sangat cepat. Jika seseorang berkedip, mereka akan melewatkannya. Serangan perisai. King Sui tidak peduli tentang hal lain dan menyerang dengan sekuat tenaga menggunakan perisai ilahi, mengantisipasi efek tolakan dan peningkatan 20% pada kekuatan serangnya. Bang! Sebuah gong tumpul yang membelah telinga bergema, pegunungan di sekitarnya runtuh dan sekitarnya menjadi pasir beterbangan di mana-mana seolah-olah badai pasir besar. Celah besar seukuran gunung muncul ketika keduanya bersentuhan dan dalam sekejap, daerah dengan 100 meter menjadi neraka. Ada pasir terbang di sekitar serta fluktuasi energi yang kuat. Dengan kontak pertama ini, King Sui tahu bahwa jarak antara dirinya dan pria itu seperti langit dan bumi, bahkan dengan perisai ilahi yang mampu menahan 50% serangan dan armor baja level 7 menggandakan pertahanannya dan penyatuannya dengan Raja Iblis Babi Ngepet meningkatkan kekuatannya. Itu tidak berarti apa-apa. Tubuh King Sui seperti layang-layang dengan tali putus, dia di udara memuntahkan darah. Wush, huek, huek, meridiannya patah, organnya pecah dan dia merasa seperti sedang kehabisan darah. Tidak. Teriakan tiba-tiba Nyonya Istana Misty Hall ada di sana. Dia bergegas untuk memeriksa situasinya, tetapi sebaliknya, dia melihat tubuh King Sui terbang menjauh. Gadis, dia telah membunuh Cener. Dia pantas mati, teriak Tuan Tiran Langit. Nyonya Istana Misty Hall perlahan bergerak menuju King Sui yang berlumuran darah. Dia mengenakan pakaian putih salju dan bayangannya tampak sepi. King Sui bisa merasakan kekuatan hidupnya menghilang dengan cepat. Dia buru-buru mengeluarkan pil 5 naga dan menelannya. Pil 5 naga memiliki efek lain selain menyembuhkan racun. Terlepas dari seberapa berat kerusakannya, dia akan mampu menahannya selama 24 jam. Sedangkan untuk Great Revitalizing Pill, King Sui menemukan bahwa dengan luka beratnya saat ini, itu akan menjadi tak berguna. King Sui tahu bahwa pil revitalisasi besar belum mencapai tingkat menghidupkan kembali orang mati. King Sui memiliki senyum pahit di wajahnya. Dia percaya bahwa dengan semua kekuatan, item dan keterampilannya, dia akan mampu menahan setidaknya 1 pukulan. Jika tidak, dia akan punya waktu untuk pergi ke alam valet jadi immortal. Tetapi pada akhirnya, hasilnya menyebabkan King Sui tercengang. Bagaimana orang ini begitu baik? Karena kau dapat memperpanjang hidupmu sehari, aku akan membiarkanmu memiliki hari itu, teriak Tuan Tiran Langit. Mengapa Anda melakukan itu? Ucap Nyonya Istana Misty Hall memandang pria paruh baya itu. Bagi mereka yang membunuh orang dari kediaman Tiran Langitku, mereka harus mati. Ucap pria itu. Bagaimana jika akulah yang membunuh mereka? Jawab Nyonya Misty Hall. Nyonya Istana Misty Hall berdiri di antara King Sui dan pria itu. Mulai hari ini dan seterusnya, saya tidak memiliki hubungan dengan orang dari kediaman Raja Tiran Langit. Ucap Nyonya Misty Hall lantang. Kakak perempuan, Huang King memanggil dengan kecewa. Dan mulai hari ini, saya tidak ada hubungannya lagi dengan klan Di.
tidak ada seorang pun dari klan Di yang berhubungan denganku. Nyonya Istana Misty Hall berbalik dan segera menuju ke King Sui yang tidak bergerak, orang yang telah dia selamatkan 2 kali ini, sekarat lagi karena dia, tidak peduli apa penyebabnya, ini semua karena 2 tetes air mata yang jelas jatuh. Ini adalah pertama kalinya dia menangis karena dia, apakah itu karena dia melihat King Sui akan mati? Dari pertama kali dia bertemu dengannya dalam mimpi, sampai dia melihat beberapa harapan dalam dirinya, dia memiliki perasaan khusus baginya. Apakah kamu akan menentang ayah angkatmu ini? Suaner merindukanmu, ucap Tuan Tiran Langit. Jika kamu masih ingin aku mengakui kamu sebagai ayah angkat, kembalilah dan jangan pernah datang mencariku lagi. Jawab Nyonya Istana Misty Hall berkata pelan, saat dia membawa King Sui, pakaian putihnya dengan cepat ternoda oleh darah King Sui. King Sui, aku akan membawamu kembali ke Istana Surgawi, kamu akan baik-baik saja. Nyonya Istana Misty Hall memandang dengan tenang ke arah King Sui. Wajahnya ditutupi oleh kerudung, pupil hitamnya yang indah basah, mungkin karena King Sui yang sekarat. Tidak ada gunanya, turunkan aku, biarkan aku melihat langit dan bumi dari dunia ini. King Sui berkata dengan lemah, efek dari pil 5 naga telah diaktifkan. Semua tulang rusuknya patah, King Sui sangat kecewa pada dirinya sendiri, dia masih belum mencapai apa yang ingin dia lakukan. Saat ini, dia memikirkan ibunya di kota 100 Miles. Hatinya hancur, dia merasa di saat-saat terakhir hidupnya, dia tidak bisa melihat ibunya. Jika dia mati, apa yang akan dilakukan klan King, Liu Li, Wenren Wusuang, Chang Hai Mingyue? Akhirnya, King Sui melihat bahwa kecantikan mutlak yang membawanya, dia mengeluarkan sepasang anting-anting yang berlumuran darahnya, itu adalah anting serigala bulan perak yang didapatkan dari peta harta karun kedua. Aku masih berhutang padamu sepasang anting, yang bisa kuberikan padamu sekarang adalah ini. King Sui membuka telapak tangannya yang patah dan menggigil yang berlumuran darah. Benda di telapak tangannya tepatnya adalah anting serigala bulan perak yang halus. Hanya saja itu sepenuhnya berlumuran darah. Air mata mulai menetes dari mata Nyonya Istana Misty Hall. Air mata membasahi kerudungnya. Dia bukanlah seseorang yang akan mudah tersentuh, tetapi saat ini, satu-satunya hal yang dia rasakan adalah kesedihan dan kesedihan. Dia dulu memiliki keluarga yang bahagia. Dia memiliki orang tua yang mencintainya, latar belakang yang dikagumi orang. Namun di tengah ini, sebuah tragedi terjadi. Ibunya meninggal lebih awal, ayahnya menghilang, untungnya tubuhnya memiliki bakat yang sangat bagus. Selain itu, dia juga secara tidak sengaja menemukan cahaya bawah tanah di kemudian hari, dan mendapatkan banyak manfaat darinya. Itu adalah salah satu alasan mengapa dia berhasil meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Mengingat bahwa klan Di memiliki keluarga dan bisnis besar, mereka tidak terlalu peduli dengan putri yang pergi ini. Selain itu, tempat yang dia tinggalkan adalah kediaman Raja Tiran Langit. Dengan cara ini, hubungan antara klan Di dan kediaman Raja Tiran Langit dapat dianggap terjalin dengan kuat. Tuan Tiran Langit dan anak buahnya memandang Nyonya Misty Hall yang semakin jauh dari pandangan. Setelah itu, mereka memandang Di King sebelum akhirnya melirik ke arah kedua lelaki tua itu. Aku masih berharap kau akan kembali ke kediaman Raja Tiran Langit. Ini adalah keinginan klan Di dan juga kediaman Raja Tiran Langit, ucap Raja Tiran Langit dengan wajah penuh kekecewaan. Paman Tian, biarkan kakak perempuan tenang dulu. Jangan khawatir, aku di sini. Di King menghibur Tuan Tiran Langit. Tuan Tiran Langit menggelengkan kepalanya. Aura yang kuat melintas di matanya. Setelah dia menganggukkan kepalanya pada Di King, dia mengatakan pada 8 orang di belakangnya. Kita akan pergi sekarang. Ada sedikit kemarahan yang tertahan dalam suaranya. Dari saat dia muncul sampai dia pergi, itu hanya kurang dari 6 jam. Pada akhirnya, hanya ada beberapa orang yang tersisa di sana. Kita harus pergi juga. Nona Di King, saya kira Anda tidak perlu lagi kembali ke Menara Pedang.
Tapi saya masih berharap Anda akan meyakinkan kakakmu untuk tidak terlibat dalam masalah antara Menara Pedang dan Istana Surgawi. Ucap leluhur Menara Pedang berkata sambil tersenyum. Tidak peduli apa, tujuan mereka hari ini tercapai. Kekhawatiran rahasia mereka, King Sui, dapat dianggap penuh. Dengan cara ini, selama kedua wanita itu tidak terlibat dalam urusan Menara Pedang dan Istana Surgawi, akan sulit untuk memutuskan sekte mana yang akan muncul sebagai pemenang. Mereka sekali lagi berdiri di garis start yang sama. Di King tidak mengatakan apapun. Leluhur tua Menara Pedang yang bersemangat itu memimpin para tetua Menara Pedang dengan tergesa-gesa. Di tempat lain, di atas punggung Luan Biru, Nyonya Istana Misty Hall memegang anting-anting yang diberikan King Sui padanya. Sayangnya, semua meridiannya hancur, dan tiannya juga telah dikosongkan. Satu-satunya hal yang tertinggal adalah Ki Kaisar. King Sui tidak menyadari darah dan keringat yang mengalir di tubuhnya. Untuk saat ini, dia sama sekali tidak dapat merasakan sakit di tubuhnya. Dia merasa sedih, dia memiliki banyak hal yang tidak bisa dia lepaskan. Penindasan di dalam hatinya berkali-kali lebih menyakitkan daripada rasa sakit yang dia rasakan secara fisik. Jika bukan karena efek pil 5 naga, King Sui kemungkinan besar sudah mati. Tanpa disadari, air mata mulai membasahi wajahnya. Dia melihat ke arah kota 100 miles dari kejauhan, di atas udara, di atas punggung Luan Biru. Keadaan pikiran King Sui sangat tidak stabil saat ini, dia sangat berharap bahwa dia bisa kembali ke sana sekali lagi. Dia mengkhawatirkan keluarga klan King, terutama mengkhawatirkan ibunya dan King Ching. Kali ini, sepertinya aku tidak akan bisa lepas dari kematian. Bisakah kamu membantuku? Aku akan khawatir jika orang lain melakukannya. King Sui berkata dengan lembut kepada Di Chen yang ada di sampingnya. Kamu akan baik-baik saja, ucap Di Chen. Kirimkan ini ke klan King. Berikan kepada orang tua bernama Lin Zanhan. Jangan beritahu mereka tentang apa yang terjadi padaku, King Sui berkata saat dia memberikan pil revitalisasi besar terakhirnya yang tersisa kepada Nyonya Istana Misty Hall. Pil revitalisasi besar ini dapat memungkinkan Lin Zanhan memulihkan kekuatannya kembali ke puncak ranah Martial King. Di kota 100 Miles, dan bahkan di negeri Changlang, seorang Martial King adalah eksistensi yang tak tertandingi. Dengan cara ini, klan King mungkin masih memiliki sedikit kekuatan untuk bertahan hidup, tidak peduli apakah Lin Zanhan memutuskan untuk tinggal atau pergi, semua ini tidak terlalu penting. Bagaimanapun, membiarkan dia memulihkan kekuatannya, itu akan menguntungkan klan King. Saat dia menatap ke kejauhan, King Sui tanpa sadar mengenang banyak hal yang terjadi di masa lalu. Tidak heran orang cenderung menikmati mengingat kembali saat mereka tua. Orang hanya akan berbalik untuk melihat ke belakang ketika mereka tidak lagi mampu melakukan apapun. Satu-satunya hal yang tersisa bagi mereka adalah kenangan. Di Chen yang melihat King Sui memandang ke kejauhan, dia merasa sangat-sangat sedih. Untuk seseorang seusianya, mereka seharusnya memiliki semangat tinggi. Tidak peduli dia berada di klan berpengaruh mana, dia akan banyak diminati. Tetapi saat ini, dia seperti orang tua yang melewati masa jayanya. Dia terlihat sangat kesepian. Selain itu, aura putus asa dari tubuhnya membuat hati orang terasa berat. King Sui, kamu tidak akan mati. Di Chen berkata dengan lembut. King Sui berbalik dan melihat wanita yang telah membantunya. Dia adalah wanita yang luar biasa dan unik. King Sui tidak tahu bagaimana dia bisa membuat wanita seperti dia meneteskan air mata untuknya. Terima kasih, tapi aku tidak lagi punya kesempatan untuk melakukan apapun untukmu. Aku tahu tentang situasiku saat ini. Meskipun King Sui masih memiliki banyak penyesalan, dia masih memilih untuk menghadapi kenyataan di depannya. Perlahan, King Sui mulai tenang. Rasanya benar-benar aneh, ketika sensasi kehangatan membanjiri tubuhnya, perasaan menyakitkan dari sebelumnya juga mulai memudar. Mungkinkah ini ketika seseorang mencapai titik pencerahan? King Sui tersenyum pahit. Sayangnya, itu tidak lagi berguna.
Jika dia masih memiliki kultivasinya, King Sui merasa bahwa dia pasti dapat membuat kekuatannya mengambil lompatan besar ke depan sekali lagi. Tapi sekarang, dia hanya bisa meminimalkan penderitaannya untuk memastikan dia bisa pergi ke akhirat dengan damai. Ketika seorang biksu senior meninggal dalam posisi duduk, ini seharusnya yang mereka rasakan juga. Kamu benar-benar tidak harus mati, ucap Di Chen mengeluarkan sebuah liontin. Begitu dia mengeluarkannya, King Sui sudah bisa merasakan fluktuasi spiritual yang menakutkan darinya. Ada sebuah batu di tengah liontin itu. Batu kehidupan. King Sui bisa mengenali objek tersebut dengan sekilas. Objek itu memiliki efek yang sama dengan bunga kehidupan. Itu bisa meningkatkan umur seseorang. Namun yang satu harus dikonsumsi sedangkan yang lainnya harus dipakai. Hanya saja terdapat celah yang sangat besar antara kemampuan bunga kehidupan dibandingkan dengan kemampuan batu kehidupan. Karenanya, nilainya juga sangat berbeda. Penggunaan batu kehidupan sangat unik. Itu bisa meningkatkan umur seseorang. Itu bisa meningkatkan umur seseorang 3 tahun. Dengan memakai batu kehidupan, batu itu bisa meningkatkan umur seseorang 3 tahun. Selama mereka masih bernapas, mereka akan bisa bertahan selama 3 tahun, bahkan jika mereka hanya cangkang kosong tanpa kekuatan apapun. Selama kamu memakainya saat kamu masih bernafas, itu masih akan memungkinkan kamu untuk bertahan hingga 3 tahun seperti mayat berjalan. Selama saat King Sui terganggu, Di Chen sudah memakaikan batu kehidupan di leher King Sui. Batu kehidupan ini adalah objek yang dia temukan saat dia berada di kuil bawah tanah. Sayangnya, itu hanya bisa memperpanjang umur seseorang 3 tahun. Selanjutnya, di masa depan, dia hanya bisa menjalani sisa hidupnya seperti orang normal kecuali dia berhasil menemukan harta karun legendaris itu dalam waktu 3 tahun. Tapi bagaimanapun juga, hal-hal itu hanya milik legenda. Sesudah memakaikan liontin batu di leher King Sui, Di Chen memikirkan kehidupannya di masa depan. Tapi 3 tahun lebih baik daripada tidak sama sekali. Ketika Di Chen melihat ekspresi King Sui yang tampak enggan untuk pergi, dia merasa bahwa 3 tahun ini mungkin cukup baginya untuk mewujudkan beberapa keinginannya. Aku pasti akan membantumu menemukan cara untuk pulih. Di Chen berkata dengan lembut saat dia meletakkan batu kehidupan ke dada King Sui. Aku berhutang banyak padamu, aku tidak tahu apa yang bisa aku lakukan untuk membalas budi ini. Ucap King Sui melihat keindahan ekstrim yang hampir dalam jangkauannya dan berkata sambil merasa bahagia dan menderita. Aku harap kamu dapat terus hidup dengan baik. Pada saat ini, tiba-tiba Di King dengan binatang iblis terbangnya berada di samping Luan Biru. Kuaak, Di King melompat ke punggung Luan Biru dan berdiri di depan mereka berdua, dengan tubuhnya yang berlumuran darah. Setelah King Sui melihatnya, dia mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan sebotol bubuk emas dan memberikan padanya. Di King menerimanya. Setelah dia mengambilnya, dengan punggung menghadap King Sui, dia menuangkan sedikit bubuk emas ke tubuhnya. Kakak, ini sudah ketiga kalinya Di King memanggil Di Chen, kakak. Di Chen melirik Di King. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Nada bicara Di Chen tidak ramah. King Sui tahu bahwa kedua saudari perempuan ini tidak memiliki hubungan yang baik. Siapapun yang melahirkan sepasang saudari perempuan ini, King Sui merasa bahwa itu pasti hasil karma yang mereka kumpulkan dari generasi ke generasi. Tetapi sebaliknya, itu adalah karma dari melakukan kejahatan daripada kebaikan. Jika aku juga tidak ingin kembali ke klan Di, apakah kamu akan memperlakukanku secara berbeda? Ucap Di King berbalik. Dia menatap Di Chen sambil tersenyum. Di Chen tidak mengatakan apa-apa. Kamu benci klan Di, dan kamu benci ayah angkatmu. Di King dengan lembut melanjutkan apa yang dia katakan. Ekspresi wajahnya tampak tenang dan tenang. Tidak ada yang namanya cinta keluarga dalam klan bangsawan. Manfaat bagi klan berada di atas segalanya. Semuanya hanya berpusat di sekitar perkembangan klan. Sama seperti kakak laki-laki, dia selalu menyukai nyonya dari klan Sigong. Tapi pada akhirnya, dia tetap menikah dengan nyonya dari klan Su.
Saudari, semakin cerdas dilihat dari luar, semakin kuno mereka di dalam. Ketika seseorang tampak seperti orang yang paling bahagia di antara orang banyak, kemungkinan besar mereka adalah orang yang paling menderita. Kata-kata di King tidak mengejutkan King Sui. Wanita ini selalu berhubungan dengan dunia luar. Dia berbeda dari nyonya istana Misty Hall. Sepertinya di belakang punggung semua orang, seringkali ada cerita yang tidak disadari oleh siapapun. Bukan hal yang tidak terduga bahwa hal-hal ini akan terjadi. Kakak, bisakah kita saudari tidak menjadi seperti ini? Aku tahu kamu sangat kesepian, sebenarnya aku juga kesepian. Di King dengan lembut menarik lengan baju Di Chen. Nyonya istana Misty Hall tidak melepaskan tangan Di King. Dia sebenarnya merasa sangat bingung. Selain itu, ada juga kondisi King Sui saat ini yang perlu dia khawatirkan. Dia tersenyum pahit. Ini ambil kembali pilmu. Aku yakin kamu akan bisa segera kembali ke klan Kingmu. Di Chen mengembalikan pil revitalisasi besar ke King Sui. Saat ini, selain kakinya, tulang di seluruh tubuh King Sui pada dasarnya telah dipecah menjadi potongan-potongan kecil. Dia perlahan melepas armor pertempuran dan mengenakan kain tipis. Setiap dia bergerak, dia akan merasakan rasa sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Untuk saat ini, hanya citra Yin yang di lautan kesadarannya yang masih berputar perlahan, mengeluarkan sedikit cahaya keemasan. Sayangnya, itu tidak memiliki ki dari teknik penguatan kuno, membuatnya hampir tidak berguna. Tapi itu masih memberi King Sui secercah harapan. Gambar Yin yang misterius ini memberi King Sui perasaan bahwa itu memiliki semacam kekuatan misterius dan tidak dikenal. Jangan bergerak. Aku akan membantumu menyembuhkan lukamu. Di Chen memegang beberapa perban ketika dia berbicara dengan King Sui. Akhirnya, King Sui, dengan cara yang sangat tidak wajar, melepaskan pakaian atasnya. Kedua wanita itu perlahan membantunya membalut lukanya dengan perban. Mereka mulai dengan memperbaiki tulangnya terlebih dahulu. Sayangnya, King Sui saat ini tidak memiliki mood untuk mengalami kelembutan yang luar biasa ini. Hanya beberapa saat, King Sui sudah dibungkus seperti kepompong. Setelah membantu merawat King Sui, Di King memutuskan untuk berpisah dengan mereka berdua. Mengapa kamu begitu baik padaku? King Sui sangat ingin mengetahui jawaban atas pertanyaan ini. Aku tidak tahu, aku hanya merasa bahwa kamu sangat penting bagiku. Ini adalah jawaban dari Nyonya Istana Misty Hall. Mereka berdua menanggung kesulitan perjalanan pulang ke Istana Surgawi. Setelah perjalanan 2 bulan, perban di sekitar King Sui telah lama diturunkan. Meskipun dikatakan bahwa ketika seseorang melukai otot atau tulang mereka, itu hanya akan memakan waktu 100 hari untuk pulih, tetapi luka King Sui jauh lebih serius dari itu. Untungnya kecepatan pemulihannya masih cukup baik. Jika dia masih berkultivasi, dia percaya bahwa dengan kemampuan kesembuhannya, 1 hari sudah cukup baginya untuk pulih sepenuhnya. Saat ini, Luan Biru sudah memasuki Istana Surgawi. Banyak orang melihat King Sui. Tapi dari tatapan mereka yang tidak biasa, King Sui sudah tahu bahwa mereka semua telah mengetahui apa yang terjadi. King Sui mengejek dan menertawakan dirinya sendiri. Saudari Chen, tidak apa-apa, turunkan aku di sini. Ini adalah pertama kalinya King Sui secara sukarela memanggil seseorang saudari perempuan padanya. Ketika Di Chen mendengar dia memanggil saudari, dia juga tercengang. Tapi setelah itu, dia memberikan senyum masam saat dia membuat Luan Biru turun. Semua orang lihat, King Sui, bukankah dia seharusnya sudah mati? Saya mendengar desas-desus yang mengatakan meridian di tubuhnya dihancurkan. Bahkan saya dapat merasakan bahwa semua kekuatannya telah dilumpuhkan. Saya merasa dia tidak lagi kuat seperti dulu. Seorang pria paruh baya berkata dengan keras, saat seseorang berada di puncak, pasti ada pembenci. Dia benar-benar terlalu luar biasa. Hidupnya nanti sepertinya akan sangat sulit. Banyak orang tidak akan melepaskannya dengan mudah. Beginilah cara dunia bekerja. Itu adalah kemunafikan umat manusia. Itu sama kemanapun Anda pergi.
Orang-orang yang tidak relevan ini tidak akan mempengaruhi King Sui sedikit pun. Apalagi King Sui bahkan tidak memperhatikan mereka saat ini. Berita tentang kembalinya King Sui menyebar seperti api. Selanjutnya, berita tentang dia kembali sebagai orang yang tidak berguna tersebar luas di sekitar Istana Surgawi. Tidak hanya Istana Surgawi, bahkan Menara Pedang, Sekte Binatang Iblis, Sekte Alkemis serta klan Hai juga mengetahui tentang hal itu. Di tempat lain, klan Tan Menara Pedang. Haha, untuk berpikir dia akan berakhir seperti ini juga. Di dalam halaman, Tan Yang dari klan Tan Menara Pedang tertawa keras. Dia tertawa sampai kehilangan akal, begitu banyak sehingga dia mulai menangis. Untuk seseorang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka mungkin akan melihatnya sebagai orang yang eksentrik. Kakek, terima kasih. Hari ini adalah hari terindah dalam hidupku. Jadi bagaimana jika aku tidak dapat pulih? Aku ingin melihat wajah King Sui ketika dia dihina oleh banyak orang. Ucap Tan Yang, sangat bahagia sambil melihat orang tua Tan. Orang tua Tan juga menghela nafas lega. King Sui yang cacat dapat dianggap telah menghilangkan salah satu kekhawatiran terbesar di hatinya. Atau, sangat mungkin Menara Pedang akan selesai. Klan Tan juga akan berakhir seperti klan Feng. Yang kakek pasti akan membuatmu sembuh. Aku sudah menemukan cara untuk melakukannya, hanya saja aku masih butuh sedikit waktu. Ucap kakek Tan Yang. Di tempat lain, Sekte Binatang Iblis. Haha, ini hebat, hebat. Benua Green Cloud sekali lagi kembali seperti dulu. Ucap Penatua Agung sambil melihat ke arah lelaki tua yang ada di hadapannya. Sebenarnya, aku lebih bersemangat untuk melihat bagaimana bocah itu akan meroket melintasi benua. Jawab orang tua di hadapannya tertawa ketika dia melihat ke arah Penatua Agung. Penatua Agung, sebenarnya aku juga ingin menyaksikannya. Hanya saja aku tidak ingin mengambil risiko, ucap pria tua itu. Konflik antara King Sui dan Sekte Binatang Iblis telah menjadi ekstrim. Aku hanya bisa mengatakan bahwa itu memalukan. Surga iri pada para jenius. Keadaan seperti itu tidak jarang. Hanya saja orang luar biasa seperti dia terlalu mengejutkan. Dia sangat mengerikan. Tak peduli kemanapun di dunia 9 benua dia pergi, dia akan tetap berada pada level yang mengerikan, ucap Penatua Agung tersenyum pahit. Itu benar, mungkin hanya akan ada satu karakter seperti itu setiap beberapa ratus tahun di dunia 9 benua. Jawab pria tua di hadapannya dengan ekspresi rumit. Di tempat lain, klan Hai. Bibi, apa yang Anda katakan itu benar. Di sebuah kamar di klan Hai, Hai Xia berkata sambil menatap ke arah Hai Dongqing. Tidak masalah apakah itu benar atau tidak. Mungkin semua orang hanya melihat penampilan luarnya. Jawab Hai Dongqing tersenyum. Bentuk wajahnya yang cantik memiliki indera pengamatan yang tajam. Bibi, kamu benar-benar cantik. Aku ingin tahu pria beruntung mana yang bisa beruntung membawamu pergi. Hai Xia memandang Hai Dongqing dengan bingung dan tersenyum. Apakah kau ingin kupukul? Setelah mengatakan ini, Hai Dongqing mengangkat tangannya dengan sangat cepat, menampar ke bawah di pantat Hai Xia yang bulat dan gagah. Plak, suara renyah dan keras menyebabkan wajah Hai Xia memerah dari wajahnya ke lehernya. Bibi, kamu sangat buruk. Ahahaha. Tawa renyah dan magnetis terdengar dari Hai Dongqing. Di tempat lain, klan Jin, kakak laki-laki, semuanya baik-baik saja sekarang. Sekarang, Anda tidak perlu merasa sedih lagi. Lihatlah betapa bahagianya ayah dan kakek. Ucap Jin Buyao melihat ke arah Jin Changzeng. Sial, aku bertanya-tanya pada diriku sendiri apakah aku harus merasa bahagia atau tidak. Jika mereka bukan teman, semakin buruk keadaan mereka, semakin baik. Ucap Jin Buyao tersenyum cerah seperti bunga yang sedang mekar. Yao Yao. Saat itu, sebuah suara keras datang dari luar. Kedengarannya muda dan penuh semangat. Saudara bela diri Luo ada di sini untuk mencariku. Aku akan keluar. Ucap Jin Buyao tertawa dan keluar. Seorang pria muda yang kuat berdiri di luar pintu, senyum tipis tergantung di wajahnya. Ketika dia melihat Jin Buyao keluar,
Senyumnya semakin kuat. Saudara bela diri Luo, ucap Jin Guyao berlari dengan gembira dan meraih tangan pemuda itu, memanggil namanya dengan penuh kasih sayang. Ayo pergi, aku akan membawamu menemui orang itu hari ini. Apa yang kau maksud King Sui? Ucap Jin Guyao memandang pemuda itu dengan aneh. Hehe, dia sekarang sudah cacat. Apakah kamu tidak senang? Ucap pemuda itu memegang Jin Guyao dengan satu tangan saat mereka berjalan keluar. Senang, tentu saja, aku sangat bahagia. Mata Jin Guyao menyipit menjadi bulan sabit dan menatap pemuda itu. Kamu iblis wanita, apa kamu menginginkannya lagi? Tangan pemuda kuat itu menyelinap ke pinggang Jin Guyao dan mendarat di pantatnya yang gagah. Dia meraihnya, jari-jarinya tenggelam ke dalam dagingnya yang lembut dan goyang, dan bahkan melalui pakaian, dia bisa merasakan kelembutannya. Tangan lain juga mengulurkan tangan untuk menggenggam sepasang puncak gunung kembar itu. Saudara bela diri, hentikan, ada orang lain di sekitar. Jin Guyao berbicara dengan suara centil kepada pemuda itu. Ada hutan di sana, ayo ke sana. Ucap pemuda itu segera menarik Jin Guyao, dia lari ke dalam hutan. Saudara bela diri, mengapa kamu terburu-buru? Karena kamu iblis wanita, aku tidak tahan melihatmu, ayolah cepat, aku akan membuatmu senang, ucap pemuda itu dengan ekspresi wajah yang sulit untuk dijelaskan. Di tempat lain, King Sui melihat beberapa orang berdiri di pintu kediaman Chang Wuya. Itu adalah Chang Wuya, Fei Wuji, Chang Hai Mingyue, Huoyun Liuli, Mingyue Gelou dan Yu Chang kecil. Mereka semua menatapnya. Pada saat ini, King Sui merasa sedih dan bersyukur. King Sui. Ketika Huoyun Liuli melihat King Sui, dia tidak bisa lagi mengendalikan air matanya saat dia berlari ke arahnya. Dia tahu segalanya tentang King Sui, dan sekarang, melihat sosok King Sui, dia merasa sangat sedih dan sedih. Dia memeluk King Sui dan menangis tak terkendali. Baiklah, Liuli, berhenti menangis. Bukankah aku baik-baik saja sekarang? Jangan menangis. Ucap King Sui dengan lembut menepuk punggung Huoyun Liuli. Tiba-tiba dia merasa seolah-olah jurang yang sangat jauh telah muncul antara dirinya dan banyak orang lainnya. Namun, dia ditarik lebih dekat oleh wanita yang memeluknya ini. Kehilangan kemampuanku, aku bahkan kehilangan sedikit rasa percaya diri. Ucap King Sui mengatakan dengan pahit. King Sui, tidak apa-apa bahkan jika kamu telah kehilangan kultivasimu. Kami akan kembali ke kota 100 Miles. Jangan sedih, kami tidak akan terlibat dalam apapun di sini lagi. Kami tidak akan terlibat lagi, ucap Huoyun Liuli menangis sedih. King Sui dengan ringan memeluknya, memeluk gadis yang baik hati ini. Selain ibunya, dialah yang paling dekat dengannya. Dengan wanita seperti itu di sisinya, apalagi yang bisa dia minta. Tiba-tiba King Sui teringat akan istilah teman. Ini adalah temannya, teman dekatnya, dan yang intim pada saat itu. Bukankah apa yang dia katakan sebelumnya sama seperti yang dia pikirkan? Tiba-tiba, King Sui merasakan beberapa kehangatan dengan cepat menyebar di tubuhnya. Huoyun Liuli baru bangun setelah beberapa saat, matanya merah. Memeluk lengan King Sui, ketika dia melihat senyum ringan King Sui, dia juga tersenyum. Rasanya sangat menenangkan, dan ada juga perasaan lain yang sangat disukai King Sui tetapi sulit untuk dijelaskan. Guru tua, King Sui dan Huoyun Liuli berjalan ke arah yang lain dan dia memanggil Chang Wuya. Bagus kau baik-baik saja, bagus kau baik-baik saja. Ucap Chang Wuya tersenyum. Paman Fei, Yu Yue, Gelou. Ucap King Sui membawa Yu Chang kecil dan tersenyum pada Fei Wuji dan kedua wanita itu. Senyumannya tidak bisa menyembunyikan rasa sakit dan kekecewaan yang dia rasakan. Ayah, ucap Yu Chang tersenyum manis. Ayo, ayo masuk, ucap Fei Wuji. Semua orang menuju ke dalam ruangan. Mereka tidak banyak bicara ketika mereka masuk ke dalam. Tiba-tiba, suara langkah kaki datang. Kami mendengar bahwa penatua King Sui kembali, dan secara khusus, kami datang berkunjung. Nada suara itu tidak enak didengar,
terutama bagi orang-orang di dalam kediaman Chang Wuya. Beberapa wanita itu semua mengerutkan kening, dan Huoyun Liuli bahkan berdiri dengan pedangnya. "Liuli, jadilah baik," ucap King Sui menarik kembali Huoyun Liuli dan menuju keluar setelah tersenyum pahit pada Chang Wuya dan yang lainnya. Orang-orang dari klan Feng Stardai Hall, klan Serigala, klan Song, Stardai Hall yang telah dipermalukan sebelumnya oleh King Sui sebelumnya, klan Gongsun, klan Jin, Yanlinger, Siri. King Sui memperhatikan bahwa ada banyak orang, beberapa dengan niat baik dan beberapa dengan niat buruk hanya ingin melihatnya. "Kakak King Sui," ucap Yanlinger berlari ke King Sui, wajah mungilnya yang indah dipenuhi dengan kekhawatiran. "Hai, mengapa kamu datang?" ucap King Sui tersenyum dan menatap Yanlinger. Setelah hampir kehilangan nyawanya, dan belum keluar dari traumanya, King Sui mampu menangani banyak hal dengan sangat tenang. Aku mendengar banyak orang membicarakan kakak King Sui. Aku khawatir dengan kakak King Sui," Yanlinger berkata dengan lembut. Kegigihannya yang biasa membuat King Sui merasa tersentuh. "Mungkin ini juga hubungan keluarga." "King Sui, bagaimana kabarmu sekarang?" ucap Siri berjalan ke arah King Sui, wajahnya tanpa ekspresi apapun, tetapi sedikit kekhawatiran tercermin di matanya. "Terima kasih, Saudara Si, atas perhatian Anda. Aku baik-baik saja." "King Sui, apakah kamu masih mengenaliku?" ucap seorang wanita, yang tidak lain adalah Jin Guyao. Pada saat ini, Jin Guyao berjalan dengan seorang pemuda yang kuat. Dia berbicara saat dia melihat King Sui dengan senyum manis. Dia tampak sangat dekat dengan pemuda itu. "Siapa yang tidak kenal Nona Jin kedua?" jawab King Sui tersenyum. "Saya ingin tahu bagaimana tingkat kultivasi saudara King Sui sekarang." Jin Guyao bertanya dengan menggoda. Banyak orang ingin menanyakan pertanyaan ini dan ingin melihat bagaimana King Sui akan menjawab. Namun, mereka melihat masih ada seseorang di belakang King Sui, yaitu Chang Wuya, sehingga mereka tidak berani bertindak terlalu jauh. "Tingkat kultivasi, ahahaha. Seharusnya tidak ada masalah bagiku untuk mengalahkanmu," jawab King Sui terkekeh. "Haha, bagaimana kau bisa berbicara ingin mengalahkan seorang wanita? Aku ingin tahu apakah jenius ini berani bertempur denganku," ucap pria muda di sebelah Jin Guyao berkata dengan nada mengejek. "Apa kamu yakin ingin bertarung denganku?" ucap King Sui tidak panik sama sekali, dan juga tidak ada perubahan pada ekspresinya. Dia hanya melihat, dengan sepasang mata yang jernih, pada pemuda yang tampaknya dianggap cukup baik di antara generasi muda Istana Surgawi. Dia tidak perlu menebak untuk mengetahui mengapa orang-orang ini datang. Karena tidak mungkin dia bisa keluar dari keadaannya saat ini, King Sui memutuskan untuk bertindak ekstrim. King Sui sekarang tanpa kultivasi dan seseorang akan dapat merasakan bahwa semua saluran meridiannya telah putus hanya dengan menggunakan sense spiritual. Seberapa serius luka-lukanya? Bahkan jika dia masih hidup, dia sekarang cacat. Jika dia tidak berani menantang orang cacat, bagaimana mungkin dia, seorang ahli tingkat Martial King, dapat menghadapi yang lain? "Aku sangat yakin," ucap pria muda itu mengertakkan giginya. Saat itu, reputasi King Sui telah menyebar sangat jauh ke seluruh Istana Surgawi. Meskipun semua orang tahu bahwa dia telah kehilangan semua kultivasinya, nama King Sui masih merupakan salah satu yang mereka takuti. "Di mana kita harus melakukannya? Haruskah kita pergi ke arena?" pemuda itu bertanya pada King Sui. "Itu akan membuang banyak waktu. Karena ada begitu banyak orang di sini, kita bisa menjadikannya pertarungan yang adil sampai mati," ucap King Sui tersenyum. "King Sui, jangan bertempur dengannya. Kamu sudah dalam kondisi seperti itu. Aku tidak peduli, kamu tidak diizinkan menerima tantangannya," ucap Huoyun Liuli memegang erat King Sui, tidak menyetujui pertarungan yang akan terjadi ini. Tindakan Huoyun Liuli menyebabkan semua orang percaya lebih kuat bahwa King Sui sudah tidak memiliki kultivasi sama sekali. Meskipun mereka dapat merasakan bahwa saluran meridiannya telah putus, mereka masih khawatir bahwa dia memiliki kartu truf lain.
Baiklah, itu akan baik-baik saja, ucap King Sui menepuk tangan Liu Li. Aku harap kau tidak melakukan ini dengan sengaja, membiarkan seorang wanita menghentikanmu. Jika kau tidak berani menerima tantangan, katakan dengan jujur. Tidak ada yang akan menyalahkanmu. Kau hanya seorang pria sampah yang cacat, semua orang akan bisa mengerti. Ucap Jin Buyao, memeluk lengan pemuda itu, melihat dan berkata dengan kejam ke arah King Sui. Namun, Huoyun Liu Li melepaskan King Sui dan berkata, aku akan membawamu atas namanya. Liu Li, King Sui berbicara dengan lembut, tetapi semua orang bisa mengatakan ketegasan yang disembunyikan oleh nada tenangnya. King Sui, Huoyun Liu Li segera menangis. Banyak orang bisa menebak bagaimana hasilnya nanti, tapi saat menghadapinya, masih sangat sulit. Percayalah, aku tidak akan bercanda dengan hidupku yang dipertaruhkan. Aku belum menikahimu. Ming Yue, jaga Liu Li, jangan biarkan dia sembrono. Ucap King Sui memandang Chang Hai Ming Yue. Chang Hai Ming Yue dibesarkan dalam keluarga yang membudidayakan seni bela diri. Apalagi, dia juga sering bepergian di benua Green Cloud. Dia tahu betul tentang harga diri seorang pria. Persis seperti sekarang. Bahkan jika dia salah, dia masih harus bertahan. King Sui belum mengatakan apapun sebelum sosok lembut masuk ke pelukannya. Ini adalah pertama kalinya Chang Hai Ming Yue melakukannya seperti ini. King Sui memeluknya, tidak memikirkan pikiran jahat sama sekali, hanya memiliki perasaan sedih. Sayang, bunuh sampah yang sudah tidak berguna itu. Ucap Jin Buyao memandang ke arah pemuda itu. Dia sangat marah hanya melihat beberapa wanita di sekitar King Sui. Dia masih menyimpan dendam terhadap bagaimana King Sui memperlakukannya sebelumnya. Tenanglah, aku akan melakukannya untukmu. Bersiaplah. King Sui mengangguk, tidak menjawab. Boom. Pria muda itu menginjak dengan keras, menembak ke arah King Sui dengan kecepatan tinggi. Swoosh! Dia menuju ke arah King Sui yang tidak memegang apapun atau tidak mengenakan baju besi apapun. King Sui dapat melihat bahwa serangan pedang ini sangat lambat. Meski dia lumpuh, kondisi mentalnya masih ada. Hanya saja meskipun lawannya tampak sangat lambat, tubuhnya sendiri bergerak lebih lambat. Clash! Serangan pedang berhasil menembus ke dada King Sui. King Sui hanya mengaktifkan kehalusan menit. Bagi yang lain, dia tampak berdiri di sana tanpa bergerak sama sekali, membiarkan pedang panjang itu menembus dadanya. Pemuda itu tersenyum puas. Namun, sebelum dia berhenti tersenyum, King Sui tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya. Bahkan tanpa kultivasinya, dengan kekuatan fisiknya yang telah dia latih tidak kurang dari 1 juta kali di hari-hari sebelumnya, lengan King Sui telah mencapai tingkat kecepatan fleksibilitas yang luar biasa. Bahkan tanpa kultivasi, dengan kekuatan fisiknya saja sudah cukup. Jarum emas tajam menembus ke kepala lawannya. Wajah pemuda itu berubah sangat jelek, dan pemuda itu hanya bisa merasakan sesuatu telah menembus kepalanya sebelum semuanya menjadi hitam dan dia secara bertahap jatuh di sebelah King Sui dengan ekspresi suram. Bruak, pria itu roboh. King Sui masih tidak bergerak dari posisinya sama sekali. Dia memegang jarum emas yang berlumuran darah. Ketika pedang panjang itu menusuknya, dia bahkan tidak berteriak kesakitan, dan ekspresinya juga tidak berubah sedikit pun. Apa benar orang cacat akan selalu menjadi sampah? Ucap King Sui dengan nada dingin melihat ke arah Jin Buyao, yang berdiri di sana dengan linglung. King Sui membuat pendiriannya teguh, memberitahu orang-orang bahwa mereka harus waspada ketika menantangnya. Bahkan jika dia lumpuh, dia bukanlah orang yang bisa ditindas dengan mudah. Selain itu, dengan batu kehidupan, dia akan baik-baik saja selama kepalanya tidak dipenggal. Siapapun harus menanggung konsekuensi yang berat jika ingin menyentuhku, ucap King Sui lantang. Tindakan King Sui benar-benar mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Mereka dapat dengan jelas melihat bahwa King Sui telah kehilangan semua kultivasinya dan bahwa dia hanya bisa mengandalkan kekuatan tubuh fisik dan aura yang tertanam di dalamnya. Pria muda yang kejam, dia sangat kejam bahkan pada dirinya sendiri.
Tapi untuk sekarang, ini benar-benar berguna baginya. Gumam Siri dalam hati. Lang Chong, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin membantu orang-orang di klan Lang untuk memperjuangkan hak mereka? Ini adalah kesempatan, bocah itu sudah ditikam sekali. Ucap seorang pria muda dengan rambut putih setengah di depan berkata kepada seorang pria muda yang tampak gelap dan kuat. Siapa bilang aku ingin bertarung untuk mereka? Lihatlah dia sangat terluka, aku tidak ingin menggertaknya. Ucap pria muda berkulit gelap dan kuat dengan bibir melengkung. King Sui berdiri di sana saat dia melihat kerumunan di sekitarnya dengan acuh tak acuh. Dia bahkan tidak mencabut pedang panjang yang tertusuk di dadanya. Wajahnya tampak pucat, tetapi dia masih memiliki ekspresi tenang. Huoyun Liuli dan gadis-gadis lain tidak dapat menahannya karena mata mereka berkaca-kaca. Mereka berusaha sekuat tenaga menahan diri untuk tidak bergerak. Semuanya, jika masih ada orang yang ingin menantangku, aku, King Sui, akan menerima tantangan itu. Jika tidak ada orang yang ingin melakukannya, silakan pergi dari sini. Sekarang, teriak King Sui dengan nada lantang. Setelah beberapa saat, sebuah suara terdengar. Aku menantangmu. Kepala klan Feng Clan, orang ini benar-benar tidak tahu apa yang baik dan buruk baginya. Pada saat itu, King Sui memberi kesempatan bagi klan Feng untuk hidup, tapi sekarang, dia keluar tanpa malu-malu. Segera, sudah ada orang yang bergosip dengan keras, dia benar-benar menjadi semakin tidak tahu malu dalam hidupnya. Klan Feng sudah menjadi seperti ini, namun dia masih berani keluar. Apakah dia tidak takut diinjak sampai mati oleh orang lain? Aku tantang kamu untuk mengulangi apa yang baru saja kamu katakan. Tepat pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar. Nyonya Istana Misty Hall dan Diking keluar dari kerumunan. Begitu dua wanita yang sangat anggun itu muncul, banyak orang di sekitarnya menatap kosong. Orang-orang sudah bisa mengenali pakaian Nyonya Misty Hall hanya dengan satu pandangan, meskipun mereka hanya bisa melihat matanya yang dalam dan indah. Di dia Nyonya Istana Misty Hall, kalau begitu, siapa yang satunya? Mereka sangat cantik, terlalu cantik. Sepertinya mereka ada di pihak King Sui. Mungkinkah mereka berselingkuh dengan King Sui? Selanjutnya masih ada dua dari mereka. Jika saya memiliki wanita seperti ini, saya akan puas bahkan jika saya hanya hidup untuk satu hari, ucap para kerumunan pemuda dengan penuh kekaguman. Beralih ke orang yang menantang King Sui. Hahaha, dia mengatakan sebelumnya bahwa dia akan menerima tantangan siapapun, jadi apa yang bisa Anda lakukan, bahkan jika saya mengatakannya sekali lagi? Ucap tawa kepala klan Feng. Kepala klan Feng Clan mengumpulkan keberaniannya dan berkata di depan semua orang. Siut, duar. Tiba-tiba, sutra abadi 9 surga langsung menuju kepala klan dari klan Feng dan meledakkannya. Satu gerakan, hanya satu gerakan sederhana. Itu membunuhnya. King Sui memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Dia akhirnya tahu bahwa dibandingkan dengan Diking, kekuatan Nyonya Istana Misty Hall tidak kalah banyak. Bahkan, dia mungkin lebih kuat lagi. Kali ini mereka akhirnya mampu mengendalikan orang-orang di sekitarnya. Semua orang masih sadar betapa kuatnya kepala klan dari klan Feng, namun, dia tidak dapat menerima satu serangan dari Nyonya Istana Misty Hall. Saya tidak peduli siapa itu. Untuk saat ini, dia tidak lagi memiliki kultivasi yang tersisa. Jika masih ada yang ingin menantangnya, kalian semua bisa datang kepadaku, ucap Nyonya Istana Misty Hall dengan nada yang sangat dingin, bahkan tanpa melirik ke arah orang-orang di sekitarnya, mengartikulasikan dengan lambat. Banyak orang pergi dengan tenang, hanya menyisakan beberapa orang. Karena wanita tangguh telah membuka mulutnya, mereka tidak punya pilihan selain pergi. Tidak peduli siapa yang mereka lawan, mereka masih tidak bisa mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Chang Huya menghela nafas lega. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan mampu mengendalikan orang banyak. Jika dia membela King Sui, segalanya akan menjadi lebih kacau. Baru sekarang King Sui melepaskan pedang panjang yang menembus dadanya.
Dia melihat Jin Buyao yang trauma yang pergi dan menggelengkan kepalanya. King Sui membenci wanita seperti itu. Ketiga gadis segera tiba di sisi King Sui. Termasuk Nyonya Istana Misty Hall dan Di King. Semua wanita adalah wanita cantik yang bisa membuat kota dan negara bagian menjadi kacau. Bahkan King Sui menatap kosong. Pada malam hari, King Sui memasuki alam Valet Jade Immortal. Namun, untuk sementara dia menyadari bahwa dia bebas dan tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Kesedihan pahit adalah satu-satunya hal yang tersisa. Burung api dengan suara bersemangat rendah menuju ke arah King Sui. King Sui sangat bersyukur bisa memasuki alam Valet Jade Immortal. Dia tahu bahwa alam Valet Jade Immortal seharusnya ada hubungannya dengan citra Yin Yang di lautan kesadarannya. Bahkan sekarang, gambar Yin Yang masih berputar perlahan, terus memberikan potongan kekuatan ilahi ke tubuhnya yang layu. Tanpa ki teknik penguatan kuno, itu pada dasarnya berarti bahwa King Sui tidak bisa lagi berkultivasi. Semua budidaya King Sui memanfaatkan ki teknik penguatan kuno sebagai dasarnya. Tiba-tiba, dia merasa aliran waktu di alam Valet Jade Immortal menjadi sangat lambat. Raja Iblis Babi Ngepet merangkak ke arah King Sui saat dia melihat King Sui berada di dalam alam Valet Jade Immortal. Jika bukan karena Raja Iblis Babi Ngepet telah berbagi sebagian kekuatannya dengan King Sui percaya bahwa dia akan mati seketika saat beradu pukulan dengan kultivator Martial Saint. Martial Saint memang sangat kuat, gumam King Sui. King Sui tidak tahu Martial Saint kelas berapa yang telah dicapai orang itu. Dia mungkin hanya seorang Martial Saint kelas 1. Bahkan jika seseorang memiliki kekuatan lebih dari 20 negara, mereka hanya akan menjadi Martial Saint kelas 1. Pada saat King Sui beradu pukulan dengan kultivator Martial Saint waktu itu, dia sudah mengembalikan Raja Iblis Babi Ngepet ke alam Valet Jade Immortal. Selama periode waktu ini, Raja Babi itu telah menyembuhkan lukanya di dalam alam Valet Jade Immortal. Kekuatan Raja Iblis Babi Ngepet dan Burung Api tidak terlalu terpengaruh oleh kerugian yang diderita King Sui. Saat ini, King Sui memiliki semacam perasaan, keadaan pikiran seperti melihat lokasi di peta harta karun yang belum ditemukan. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dalam keadaan King Sui sebagai manusia biasa seperti ini, dia tidak dapat menerima kejutan semacam ini. Dia hanya memiliki 3 tahun tersisa. King Sui tidak bisa tidak memikirkan gadis-gadis itu. Awalnya, King Sui telah merencanakan untuk mengatur pernikahan besar untuk mereka dalam beberapa tahun ini. Tetapi sekarang, dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan mereka tetap sebagai janda. Dia menggelengkan kepalanya, tidak tahu harus berbuat apa. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Di ruang tamu kediaman Chang Wuya. King Sui, apakah kamu benar-benar berencana untuk kembali? Chang Wuya bertanya mengerutkan alisnya, menghela nafas. Ya, tidak ada gunanya aku tinggal di sini. Lebih baik jika aku kembali. King Sui menjawab tersenyum dengan rendah hati saat dia melihat ke arah Chang Wuya dan Fei Wuji. King Sui, katakan yang sebenarnya, berapa lama waktu yang tersisa? Ucap Chang Wuya setelah berpikir untuk beberapa waktu. 3 tahun. King Sui hanya menjawab setelah berhenti untuk berpikir sebentar. Bagaimanapun, dia tidak berencana menyembunyikannya dari gadis-gadis lain karena dia ingin memberi mereka kebebasan. Adapun ibunya, dia merasa perlu menyembunyikannya darinya. Kata-kata King Sui segera mengejutkan gadis-gadis itu. Awalnya, mereka mengira King Sui hanya kehilangan kultivasinya. Mereka tidak pernah berpikir bahwa King Sui hanya akan memiliki sisa umur 3 tahun kehidupannya. Baik Ming Yue Glow dan Huoyun Liu Li segera mulai menangis di tempat. Mata Chang Hai Ming Yue memerah. Saat air mata mulai mengalir di wajahnya, dan dia menundukkan kepalanya sedikit. King Sui, apakah kita bisa mengubah ini? Ucap Chang Wuya menghela nafas saat dia melihat King Sui, yang merevitalisasi rumput, 6 divisi di roda karma, pil terlahir kembali, relik Buddha emas. King Sui tersenyum kecut saat dia mendaftar beberapa obat. Ekspresi Chang Wuya berubah semakin pahit.
Sudahkah kamu bertemu leluhur tua? Aku sudah berbicara dengannya, bahkan dia tidak tahu harus berbuat apa. King Sui menjawab dengan lembut. Bagaimanapun, hal-hal yang dia sebutkan sebelumnya adalah barang-barang legendaris. Tidak ada yang benar-benar melihat hal itu. Bahkan jika mereka telah melihatnya, mereka juga tidak akan memberitahu orang lain. Siapapun akan tahu tentang prinsip mendapat masalah karena barang-barang yang berharga. Rencana apa yang kamu miliki setelah kamu kembali? Tanya Chang Wuya merasa sangat tertekan. Begitu dia mengetahui bahwa King Sui telah menjadi orang yang tidak berguna, dia merasa bahwa dia telah menjadi jauh lebih tua. Aku ingin kembali menemani ibuku. Aku tidak benar-benar berada di sisinya selama beberapa tahun. Kali ini, aku tidak berpikir aku akan keluar lagi. Saat King Sui memikirkan ibunya, dia merasa sangat bersemangat. Dia tidak sabar untuk kembali ke kota 100 Miles. Ini juga ide yang bagus. Saat Chang Wuya mengatakan ini, punggungnya terlihat sedikit tertekan. Aku akan mengunjungi guru tua ketika aku punya waktu, ucap King Sui membungkuk ke Chang Wuya. Setelah itu, dia melakukan hal yang sama pada Fei Wuji. Yu Yue, Liu Li, kalian berdua tetaplah tinggal di istana surgawi. Tiba-tiba, Huoyun Liu Li mulai menangis dan memeluk King Sui. Sebelum ini, dia telah menahannya terlalu lama. King Sui, kalian semua harus kembali. Setidaknya kamu akan memiliki teman di sepanjang jalan, ucap Chang Wuya menghela nafas saat melihat ekspresi sedih di wajah para gadis itu. Aku akan mengantarmu kembali. Tiba-tiba sebuah suara datang. Baik Nyonya Istana Misty Hall dan Diking melangkah masuk. Tuan Tua Chang, ucap Nyonya Istana Misty Hall dan Diking, menundukkan kepala mereka ke Chang Wuya sebagai bentuk penghormatan kepada senior mereka. Baiklah. Aku merasa lega selama kalian ada bersama King Sui, ucap Chang Wuya. Senyuman muncul di wajah Chang Wuya. Singkat cerita, dua binatang iblis terbang melewati langit. Itu adalah Luan Biru dan Luan Merah. Selama ini, Huoyun Liu Li telah memeluk salah satu lengan King Sui sambil duduk di belakang burung api. Setelah kehilangan kultivasinya, dia bahkan tidak bisa berdiri saat terbang tinggi di udara. Chang Hai Mingyue dan Mingyue Glow duduk berseberangan dengan King Sui dan Huoyun Liu Li. Nyonya Istana Misty Hall dan Diking di sisi lain, berdiri di atas punggung Luan Biru. Kakak, apakah kamu punya rencana selanjutnya? Ucap Diking saat dia melihat King Sui dan gadis-gadis di atas punggung burung api. Setelah aku mencapai 100 Miles, aku akan kembali ke Istana Surgawi untuk mencari leluhur tua. Dan aku ingin kau mengambil alih Istana Misty Hall. Aku ingin menemaninya selama beberapa tahun terakhir dalam hidupnya, ucap Nyonya Istana Misty Hall dengan lembut. Karena kondisi King Sui, kecepatan mereka dalam perjalanan mereka tidak cepat. Ketika mereka melewati kota selatan, Chang Hai Mingyue, King Sui dan Huoyun Liu Li turun untuk berdoa kepada pasangan Chang Hai. 3 bulan kemudian, setelah perjalanan yang melelahkan, mereka berhasil mencapai kota 100 Miles. Begitu mereka mencapai kota 100 Miles, King Sui membiarkan burung api turun. King Sui menginjak jalan berbatu besar di kota 100 Miles. Dia melihat ke jalan yang selalu ramai dengan pejalan kaki dan merasakan keakraban. Banyak orang memandangi rombongan itu dengan kaget. Seorang pria muda yang tampan ditemani oleh beberapa wanita yang sangat cantik. Ini King Sui, King Sui. King Sui kembali, iblis klan King itu. Wanita itu juga kembali. Bukankah mereka mengatakan bahwa dia dibawa pergi oleh semacam kekuatan yang hebat? Putri tertua dari klan Huoyun juga bersamanya, ucap para kerumunan di pinggiran jalan. King Sui terus berjalan pergi ke jalanan yang sudah dikenal dan perlahan maju menuju ke kediaman klan King. Dia tidak sabar untuk sampai di rumah, dia masih berjalan perlahan. Saudara Sui, sebuah suara yang tajam dan jelas terdengar. Tubuh King Sui bergetar. Dia melihat jauh dan melihat seorang gadis berlari ke arahnya. Dia tersenyum, King Bei sudah dewasa sepenuhnya. Saudara Sui, King Bei dengan senang hati memeluk leher King Sui.
Seluruh tubuhnya ditangguhkan di udara. "Saudari Bei, mengapa kamu di sini?" Sebelum King Sui berhasil menyelesaikan kalimatnya, dia sudah melihat banyak orang berkumpul di kejauhan. King Sui melihat orang-orang dari klan King hanya dengan satu pandangan. Hampir semua orang dari klan King datang. Yang berdiri di garis depan adalah ibunya yang tersenyum dengan air mata berlinang. Yang berdiri di sampingnya adalah King Qing. "Ibu!" King Sui berteriak ketika dia berjalan untuk menghampiri King Yi. Dia merasa sedikit terkekang. "King Qing, paman tertua, paman kedua, bibi." "King Sui, ibu baru saja menyebutkan tentang merindukanmu, dan ini dia kembali." Ucap King Yi tersenyum dan kemudian memeluk King Sui. Ketika gadis-gadis itu melihat pemandangan itu, mereka semua merasa sangat sedih. Mereka semua sadar bahwa King Sui hanya memiliki 3 tahun lagi. "Saudara King Sui, King Sui," ucap para saudaranya. Setelah King Yi mengalihkan pandangannya ke arah Chang Hai Mingyue dan Huo Yun Liuli. Dia tersenyum dan berkata, "Mingyue, Liuli, kalian kembali." "Bibi." King Yi melepaskan tangan Chang Hai Mingyue dan Huo Yun Liuli. Dia mendekati Mingyue Gelou dan segera dan mengambil alih Yu Chang dengan salah satu tangannya sambil meraih Mingyue Gelou dengan tangan yang lain. "Maaf sudah merepotkanmu, Nenek." Yu Chang kecil berteriak dengan gembira setelah dia melihat King Yi. "Bibi, aku tidak terluka sama sekali." "King Sui adalah orang yang terluka," ucap Mingyue Gelou dengan mata merah. King Yi melirik ke arah nyonya istana Misty Hall dan Di King. Saat dia melihat dua wanita yang sangat cantik yang memancarkan aura luar biasa, dia juga merasa curiga. Setiap wanita yang ditemui putranya semuanya terlihat sangat cantik. Ini benar-benar membuatnya merasa bingung. "Terima kasih telah menyelamatkan King Sui," ucap King Yi melihat nyonya istana Misty Hall yang menyelamatkan King Sui terakhir kali. Yang terpenting, King Yi bisa merasakan kasih sayang antara King Sui dan para gadis. "Bibi, jangan terlalu formal." Istilah "bibi" membuat King Sui tertawa. Kedua gadis itu di sisi lain, mereka tersipu. Keluarga itu sangat hidup saat mereka pulang. Hanya saja King He kebetulan memperhatikan meridian King Sui yang hancur. Saat itu, dia sangat terkejut sehingga ekspresinya berubah. Merasa ragu, dia mencoba merasakannya beberapa kali lagi. Sampai saat ini, dia masih belum bisa menenangkan diri. "Saudara Sui, berapa lama Anda akan tinggal kali ini?" King Bei bertanya dengan gembira. "Hehe, jika tidak terjadi apa-apa, aku pikir aku akan tinggal selama 3 tahun. Mungkin, saya tidak akan pergi lagi." King Sui tersenyum lembut. "Oh, ini bagus." King He mengerutkan alisnya sebelum menurunkannya lagi. Tanggapan King Sui sebelumnya telah sepenuhnya membuktikan kecurigaannya. Meskipun dia sangat ingin bertanya, dia mencoba yang terbaik untuk menahannya. Ada banyak rumah di toko obat klan King. Oleh karena itu, dengan sangat cepat, semua gadis sudah duduk di kamar masing-masing. Setelah itu, seluruh meja makan mewah sudah disiapkan meski baru tengah hari. King Sui mengeluarkan beberapa tong anggur dari alam valet jade immortal. 3 generasi klan King minum sampai wajah mereka memerah, namun beberapa pemuda menjadi pendiam ketika mereka melihat Nyonya Misty Hall. Meski begitu, mereka masih diam-diam mengacungkan jempol ke King Sui. King Sui hanya bisa tersenyum pahit. Putra King Zin, King Chang, sudah hampir berusia 4 tahun. Dia tampak bermartabat dan kuat, terlihat sangat manis dan nakal. Anak kecil itu tidak merasa asing dengan King Sui ketika dia melihatnya, tapi sebaliknya, dia pergi untuk duduk di pangkuan King Sui. "Paman, apakah dia bibiku?" Suara anak kecil yang tidak dewasa menyebabkan semua orang di meja menjadi diam dan melihat King Sui. Terutama King Yu, King Hui, King Si, King San dan beberapa lainnya. Mereka semua mencibir pada King Sui. King Sui bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa beberapa orang ini telah menghasut anak kecil ini untuk menanyakan hal itu kepadanya. King Sui tidak menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya dia menggunakan sepotong lobster untuk mengisi mulut anak kecil itu.
Ini menyebabkan King Yu dan yang lainnya merasa kecewa. Tidak ada perubahan pada wajah King Sui, tetapi ekspresi Huoyun Liu Li dan Ming Yue Glow telah menyebabkan King Sui menemukan sesuatu. Bukan hanya dua gadis yang menatap King Sui tetapi beberapa gadis lain juga. Mereka memiliki ekspresi sakit hati dan kekhawatiran di mata mereka. Itu berbeda dari masa lalu. Ketika King Yi memperhatikan King He menatap dengan bodoh ke King Sui, sepertinya dia telah menyadari sesuatu pada ekspresi King Sui telah menyebabkan kecurigaannya sebelumnya menjadi lebih pasti. Seorang ibu mengenal putranya dengan baik. Segera King Yi yakin akan beberapa hal, tetapi dia tidak mengatakannya saat itu. Dia hanya mendesak gadis-gadis yang belum makan banyak untuk makan lebih banyak. Reaksi dari beberapa gadis telah membuat King Yi menjadi lebih yakin dari tebakannya. King Sui, temani ibumu untuk jalan-jalan, ucap King Yi tersenyum. Baik ibu, ada beberapa hal yang ingin kukatakan pada ibu juga, jawab King Sui balas tersenyum. Gadis-gadis itu sudah pergi dan pergi ke atas. King Sui mengikuti King Yi keluar toko obat klan King. Saat itu sudah lewat malam dan udara malam musim panas sudah menjadi dingin. Angin kencang meniup cabang-cabang pohon di sekitarnya, menyebabkan burung-burung terbang menjauh. Ada banyak orang di jalan sejak malam. Ada banyak pasangan muda yang bergandengan tangan, berbicara hal-hal manis satu sama lain. Ada juga orang tua yang membawa anak-anak mereka keluar untuk bermain. King Sui benar-benar menikmati perasaan ini, bahkan hatinya yang gelisah telah tenang. King Sui tahu bahwa semua ini karena orang di sampingnya, orang yang dia panggil ibu. King Sui, apakah kamu tidak ingin mengatakan yang sebenarnya pada ibu? Ucap King Yi menoleh untuk melihat putranya. Apa yang ingin ibu ketahui? Jawab King Sui tersenyum. Saat dia tersenyum, King Sui mempertimbangkan apakah akan memberi tahu ibunya mengenai bagian di mana dia hanya memiliki 3 tahun umur tersisa. Dia tidak akan memberitahunya. Aku tidak tahu apa yang terjadi padamu, tapi aku perhatikan bahwa gadis-gadis dan paman keduamu memiliki ekspresi yang aneh ketika mereka melihatmu, ucap King Yi menatap King Sui tanpa berkedip. King Sui tersenyum pahit. Klan King sekarang memiliki beberapa pembudidaya Xiantian. Selama seseorang mencapai alam Xiantian, mereka akan dapat merasakan kondisi tubuh orang yang lebih lemah menggunakan indera spiritual mereka. King Sui tahu dia tidak bisa menyembunyikan kondisinya. Ibu, aku telah menjadi sampah lagi. King Sui tidak yakin bagaimana perasaannya ketika dia mengatakan kalimat ini. King Yi tercengang, tetapi segera dia tersenyum dan dengan lembut berkata, apakah kamu merasa kesal? Kesal karena kamu tidak bisa lagi melakukan hal-hal tertentu untuk orang-orang tertentu lagi. King Sui memandang King Yi dengan heran. Sebenarnya, King Sui tidak memiliki ambisi yang liar. Meskipun, dia bersedia membantu Ye Jiange untuk menginjak punggung Raja Singa, seperti halnya masalah Lin Zanhan. Jika tidak, keinginan King Sui adalah melakukan berkeliling dunia 9 benua. Bahkan tanpa kekuatan, King Sui menantikan kehidupan, bahkan kehidupan yang sangat sederhana. Untuk menemukan seseorang yang dia sukai dan menjalani kehidupan sederhana di klan King seperti orang biasa, memiliki anak laki-laki atau perempuan akan menyenangkan juga. Tapi sekarang, kedua harapan King Sui adalah harapan yang kosong. Dengan 3 tahun hidup tersisa, King Sui tidak ingin menyakiti gadis manapun, tetapi apakah dia bisa menyelamatkan mereka yang telah dia sakiti? Ibu, bagaimana kamu tahu? King Sui memandang King Yi dengan heran. King Sui, orang-orang yang benar-benar mencintaimu, tidak akan berubah karena ini. Mereka juga tidak mencari keuntungan apapun darimu. Kamu harus tahu ini, kamu telah melakukannya. Ucap King Yi mengulurkan tangannya untuk memijat kepala King Sui. Perasaan hangat memenuhi hati King Sui. Memang, King Sui berpikir tentang ketika dia membantu Ye Jiange, Lin Zanhan, dan sisanya. King Sui tidak berharap untuk mendapatkan apa-apa, mungkin itu yang mereka rasakan juga.